Shalom kepada semua, pujilah Tuhan karena Dia baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan ya. Hari ini tajuk message-nya ialah kesaksian Kristen. Ya, kita semua dipanggil untuk bersaksi. Jadi kita akan melihat daripada Kitab Wahyu 1 ayat 5. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Amin. Ya saudara-saudara, kesaksian maksudnya memberi testimoni atau mempunyai pengetahuan tentang suatu perkara. Biasanya perkara yang benar. Umpamanya pernah melihat suatu kejadian dengan mata sendiri, tidak dapat menafikan. Dalam hal kekristenan, kesaksian adalah satu perkara yang sangat mustahab, dan ianya bermula dengan Tuhan Yesus sebagai saksi yang setia, seperti yang kita bacakan tadi dalam firman Tuhan. Dari ayat ini kita lihat pribadi Yesus Kristus sebagai saksi yang setia dan teladan yang ditunjukkan untuk kita sebagai pengikut-pengikutnya meneruskan tradisi kesaksian kekristenan di zaman ini. Jadi untuk kita menjadi saksi yang setia untuk Allah, kita mesti menjadi seperti Kristus. Apabila kita lihat pribadi Yesus dalam Injil, kita yang mengikuti jejaknya harus menjaga perkataan kita, menunjukkan kasih dan mengampuni semua orang. Tetap menunaikan ibadah Kristen kita walaupun terpaksa berkorban sedikit. Itulah yang dilihat oleh orang bukan Kristen dan mereka bersaksi tentang orang Kristen. Perkara ini tidak kehabisan informasinya di sini karena ia suatu perkara yang merangkumi semua aspek kehidupan kita dari awal hingga akhir ya. Jadi perkara yang pertama kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 24 di mana pengikut Kristus memberi kesaksian tentang keilahian dan kealahan Yesus. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Di sini penulis kitab sedang bersaksi tentang Yesus sebagai seorang murid yang bersama Yesus selama 3 tahun. Pasti ini saksi yang benar. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kesahihan kesaksian ini juga mestilah dilihat dari mata pengikut lain. Kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika ia datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Suara itu kami dengar dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Ya, saudara-saudara, kesaksian Kristen adalah suatu keutamaan bagi Allah Bapa karena di dalam Yesus Bapa dimuliakan. Apabila kita bersaksi, kita menunjukkan bahwa kita dari kerajaan terang. Ya, kita dari kerajaan terang. Kolose 1 ayat 13 dan 14 berbunyi begini. Ia telah melepaskan kita
dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, kalau kita sudah diampuni, maka kita juga harus mengampuni. Dengan ini, kita bersaksi untuk Tuhan. Kita mengampuni orang lain seperti mana kita diampuni. Efesus 4:32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saudara-saudara, beginilah kita bersaksi dan menunjukkan kasih supaya orang dapat melihat kita. Sebab kita adalah anak-anak terang. Kesaksian memerlukan kita mesti mirip dan sama seperti Kristus. Gambarannya begini, apabila saya ke gereja dan beribadah, saya menjadi lebih dekat kepada Tuhan dan menjadi serupa dengan Tuhan dalam pribadinya. Dan saya menjadi seperti Yesus. Nah, bila saya dah pulang ke rumah, adakah saya masih sama? Atau saya sudah berubah? Adakah saya masih seperti perasaan tadi di gereja? Atau sudah berlainan? Inilah gambarannya, saudara-saudara yang kekasihi. Kita mesti tetap sama. Di dalam atau di luar, di sini atau di sana, di rumah kenduri atau di mana saja. Kita melakukan apa yang kita mau lakukan untuk diri sendiri, maka kita juga harus melakukan untuk orang lain seperti mengasihi manusia. Jadi dalam hal ini kita harus sama. Kalau kita tidak mau perkara yang tidak baik berlaku kepada kita, jadi sama juga kita fikir perkara yang sama untuk sesama manusia. Itulah maksudnya mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kan itu pesanan Yesus untuk pengikut-pengikutnya. Jadi perkara yang kedua ialah kesaksian kita datangnya dari cara kita menjalankan hidup kita. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10, Rasul Paulus mengata begini, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, dengar lagi sekali ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya saudara-saudara, di dalam hidup dunia ini, semua perkara yang dikatakan tadi itu, ya, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan dan kesesakan, manusia menjadi lemah, ya, dan mereka berusaha untuk menjadi kuat dengan kekuatan sendiri. Tetapi di sini oleh karena Kristus kita mengalami keadaan-keadaan seperti ini. Di dalam kelemahan itu, apabila kita menyerahkan kelemahan kita kepada Tuhan Yesus yang menguatkan kita. Ya, saudara-saudara, memang senang cakap dari buat, tetapi orang yang telah menetapkan mahu tetap teguh dalam imannya akan mengambil langkah yang sewajarnya, yaitu takut kepada Tuhan dan mengucap syukur. Karena kita lihat tadi dari firman Tuhan Wahyu 1 ayat 5 tadi mengatakan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, ya, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi perkara ini, ya, saudara-saudara, apabila kita melihat semua
yang kita lalui itu tidak sama dengan apa yang telah dilalui oleh Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk kita, ya, yang telah memberikan hidup kekal untuk kita apabila kita taat, percaya, dan ikut Tuhan Yesus, ya. Jadi Tuhan melihat semua pergumulan kita, masalah yang kita hadapi, dan bagaimana kita mau mengatasinya. Pada waktu yang sama juga, dunia sedang melihat kita, ya. Bagaimana kita akan mengendalikan hidup kita dalam masalah yang kita semua sedang hadapi. Masalah sekarang ialah pandemik, ya, di mana total lockdown, dan juga kita lihat tekanan emosi di dalam manusia yang terpaksa menjaga keluarga mereka, memastikan makanan untuk keluarga mereka, tidak ada pekerjaan, dan semua ini menjadi tekanan di dalam seorang manusia. Dan disinilah iman kita akan dicoba. Disinilah kita akan memberi kesaksian sama ada kita Kristen yang beriman kepada Yesus atau kita ini Kristen duniawi. Dalam bahasa Inggris namanya litmus test, yaitu ujian yang akan menentukan. Umpamanya, bila kita berada di luar, ya, di luar rumah bersama-sama kawan, di tempat yang tiada siapa kenal kita, mungkin kita baru berkenalan dengan seseorang, adakah kita akan beritahu tentang Yesus dan keselamatannya? Adakah kita akan bersaksi? Nah, ya, kebiasaannya yang kita lihat sekarang ialah manusia yaitu di dalam Kristen, dia jarang-jarang bercerita tentang Yesus sebab takut. Jadi Matius 10 ayat 32 berbunyi begini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Atau adakah perkataan-perkataan kita semata-mata tentang semua perkara lain yang sedang berlaku sekarang? Ya, semua masalah-masalah yang kita lihat sekarang, COVID yang semakin meningkat, ya. Adakah kita selalu menghantar dan menerima image-image dan video-video untuk menghiburkan hati kita? Tapi adakah kita lupa untuk memberitahu tentang Yesus? Ya. Jadi ada satu cerita tentang seorang bangsawan. Dia seorang kaya. Dia melihat dari jendela dan melihat seorang miskin. Dia papa ke dana. Dia sedang menggeledah tong sampah. Katanya pada diri sendiri, terima kasih Tuhan, saya tidak miskin macam dia. Ya, orang miskin itu pula, dia melihat di sekelilingnya dan melihat seorang yang tidak siuman. Dia telanjang di tepi jalan. Dia mengatakan, terima kasih Tuhan, saya masih waras. Orang yang kurang siuman ini pula, dia melihat sebuah ambulan membawa seorang pesakit. Dia kata, terima kasih Tuhan, saya tidak sakit. Kemudian, ada seorang pesakit di hospital melihat satu mayat dibawa ke rumah mayat. Dia berkata, terima kasih Tuhan, saya belum mati lagi. Apa yang kita tahu dari cerita ini ialah orang yang sudah mati tidak boleh berterima kasih kepada Tuhan. Jadi moral cerita ini ialah untuk kita menjadi saksi yang benar, supaya kita menjadi orang-orang yang memberi kesyukuran kepada Tuhan. Ya, kita memberi syukur, kalau kita mesti belajar memberi syukur kepada Tuhan. Walau apapun keadaan kita. Saya mempelajari hidup kesaksian sebagai Kristen yang percaya dan taat kepada perintah Yesus dengan melakukan 3 perkara ini. Saya pergi ke hospital dan saya melihat di situ ramai yang sedang
berusaha untuk mendapat balik kesehatan mereka. Jadi bila kita pergi ke hospital, kita akan memahami bahwa tiada yang lebih indah dari kesehatan. Ya. Keduanya, penjara. Tak perlulah kita ke sana. Ya. Kita lihat di penjara, manusia terkurung di sana. Apa yang kita dapat memahami ialah kebebasan itu adalah sangat mahal. Ya. Apabila kita sudah mendapat kebebasan ini, kita jangan sia-siakan kebebasan yang sudah diberikan kepada kita. Yang ketiga, saya ziarah kubur. Bila kita ziarah kubur, kita tahu satu perkara ialah yang ada di sana semuanya orang yang sudah mati. Ya, kita sadar bahwa pada waktu itu kita akan sadar bahwa hidup ini tidak ada nilai. Tidak ada nilai langsung. Kita akan melihat orang-orang yang ternama ada di situ. Orang yang tidak ada nama pun ada di situ. Karena pada waktu itu hidup tidak ada nilai lagi. Di tanah yang kita pijak hari ini, ya, di bawah kaki kita ini, satu hari itu akan menjadi bombong kita bila kita sudah meninggal dunia nanti. Inilah kebenaran, dan kebenaran inilah yaitu kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Jadi saudara-saudara yang kukasihi, dalam Matius pasal 12 ayat 36 yang mengingatkan kita, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, adakah Tuhan tidak adil? Sekali-kali tidak. Karena apa yang kita tabur, kita juga yang akan menuainya kelak. Tiada siapa yang terkecuali dalam dunia ini. Tetapi bagi umat Kristen yang telah ditebus dari dosa oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, darahnya telah menyucikan kita untuk menjadi saksi bagi Dia di dalam dunia ini, yakni selagi hayat masih di kandung badan. Inilah peluang yang diberi Tuhan, dan kita harus mengambil peluang ini dan menggunakan sebaik-baiknya. Memberi kesaksian, membawa sukacita di hati Tuhan. Maka kesaksian Kristen adalah menurut kehendaknya. Maka Tuhan sendiri akan menjadi pembela kita. Apabila kita bersaksi, kita dikuasai oleh Tuhan dan oleh perantaraan Roh Kudus, dan kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang ada di Alkitab untuk memberi dorongan, untuk memberi sokongan, untuk memberi keyakinan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan atau kesakitan, atau orang yang sedang berada di depan pintu maut. Kita, saudara-saudara, di bawah naungannya selalu akan selamat. Dan dari pandemik ini, dan apalagi musibah atau malapetaka dan tulah yang sedang menular sekarang, hanya Tuhan yang boleh melindungi kita. Kalau Tuhan bersama kita, ya, kalau Tuhan bersama kita, siapa atau apa yang boleh melawan kita? Tetapi bila Tuhan bersama kita, pasti dunia akan melawan kita, karena dunia tidak mengenal Dia. Bagi mereka yang tidak mau bersaksi untuk Yesus, biar apa saja alasan, akhirnya seperti dalam 2 Korintius bab 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Juga tidak terlepas mereka yang melayani Tuhan,
Matius 7, 21 hingga 23 berbunyi begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara-saudara, kalau kau mau tahu, inilah perkataan yang paling mengerikan semua hamba Tuhan. Apabila kita sudah melayani Tuhan dan melakukan semua yang seboleh-bolehnya, dan kalau kita berada dalam satu keadaan di mana kita sedang berdosa dan tidak melakukan kehendaknya, kita akan berhadapan dengan perkataan ini. Kalian bagaimana? Saya serahkan kepada renungan kalian. Pikir-pikirkanlah. Mari kita satukan hati, berdoa, pejam mata kita, ya saudara-saudara. Bapa yang mengasihi kami dengan kasih surgawi, kami datang kepadamu, bertobat dari segala dosa kami terhadap Engkau. Cuci kami dengan darah Yesus, sucikan kami, supaya kami layak berdiri di depan-Mu dalam kebenaran Kristus. Bapa, saya mengucap syukur atas segala yang telah Kau lakukan bagi aku dalam Yesus. Aku menyerahkan segala puji, syukur, kemuliaan dan hormat kepadamu Bapa, dalam nama Yesus. Amin.